Gimana caranya dan poso itu orang loyo gak gampang lemes ya. Loyo ini pertama bisa karena niatnya yang kurang kuat, hasilnya yang kurang kuat. Tapi kalau niatnya kuat, insya Allah tidak akan loyo. Contoh bapak sekalian, kalau kita tidak niat puasa, pagi hari waktunya makan jam 7, jam 8, itu pasti kepala pusing. Tapi begitu kita malam sudah niat, itu walaupun jam 7 waktunya makan, itu kepala gak pusing. Karena otak sudah mengeluarkan on off-nya, DNA-nya sudah terkonek, oh ini puasa, sehingga dia akan otomatis desain waktu makan akan berubah. Yang kedua, orang loyo itu bisa karena memang dehidrasi, kurang cairan. Jadi saat puasa, bapak sekalian, kebutuhan cairan harus diperhatikan. Orang sehat itu minimal itu ya 8 gelas. Walaupun rumus idealnya itu 30 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau dengan puasa ya opo carane ngatur ngombe iki ben cukup. Simpelnya ngeten, sebelum tidur dengan 1 gelas ya. Waktu bangun tidur kumpul-kumpul dulu, jangan langsung minum ya. Sunnah Rasul itu kalau beliau bangun itu sadar dulu, baru membersihkan, baru melaksanakan hajatnya. Jadi yang kedua adalah saat bangun tidur. Yang ketiga setelah sahur, berarti 3 gelas ya. Nanti waktu berbuka 1 gelas lagi. Setelah sholat maghrib 1 gelas lagi ya. Nanti sebelum berangkat untuk tarawih 1 gelas lagi. 1 lagi setelah sholat tarawih 8 gelas yang terakhir nanti setelah sholat sebelum tidur. Jadi 8 gelas kebutuhan cairan kita cukup ya. Jadi kalau loyo coba dievaluasi. Kemarin itu saya cukup tak minumnya. Kalau belum cukup ya berarti dicukupi. Yang kedua, makanan saat sahur. Makanya Rasulullah menganjurkan bahwa piye-piye itu kita harus sahur. Tasak sahur fa inna fis sahuri barokah. Walaupun dengan seteguk air. Kalau jenengan aktivitas seharinya itu misalkan butuh tenaga ekstra, kan kita mesti profesinya beda-beda. Ada yang mengandalkan fisik, ada yang mengandalkan otak. Kalau misalkan fisiknya yang diandalkan, itu proteinnya yang banyak. Nek cara wong biyen ngomong sebagai titik tapi lalu singkatan, proteinnya yang banyak. Itu yang akan agak lambat diuraikan. Tapi kalau makan karbohidrat yang murni itu ya cepat loyo. Jadi kalau misalkan hari ini kegiatan fisik saya banyak, maka protein saat sahur saya diperbanyak. Yang keempat, waktu berbuka ini diperhatikan betul. Karena kita lebih senang kalau suasana panas itu nilai air biasa atau air es. Air es. Padahal perut kita, lambung kita itu cuma 4 jam kerja di lambung, 4 jam di usus besar, 8 jam itu istirahat. Jadi ada waktu 7 sampai 8 jam itu nganggur. Lah nganggur itu otomatis pH-nya, suasananya itu sudah sangat-sangat panas. Jadi tiba-tiba dengan kasih air es memang cepat pulih, cepat seger. Tetapi nanti setengah jam 45 menit berikutnya loyo lagi. Sehingga nanti saat menjalankan sholat tarawih sudah rasa-rasa. Jadi usahakan kalau tidak bisa air hangat ya air biasa ya. Saat berbuka, saat takjil itu, saat menyegerakan puasa. Idealnya memang orang puasa itu jangan langsung dikasih makan banyak. Ya takjil dulu sebentar, habis itu sholat maghrib baru makan isya. Tolong diingat bapak sekalian bahwa kita diajari puasa itu untuk menahan ya. Ojo sampai nanti dendam di waktu berbuka. Ingat-ingat rumusnya perut itu cuma 3, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Jangan kebablasan waktu buka di pol-pol ya. Itu juga nanti akan loyo, kualitas kesehatan juga akan menurun. Terus yang biasa merokok, walaupun fatwa Majelis Tarjih sudah keluar sejak tahun 2010 haram, itu tetap banyak yang merokok. Hati-hati, saya nggak mendeni ya. Memang ilmu medis itu kalau orang habis berbuka, dia minum sedikit terus merokok, itu kerja jantung, kerja paru-paru, kerja saluran nafas sangat-sangat rentan. Itu akan membuat kondisi kesehatan paru tambah gak karuan.
ini kepeksa belum bisa tinggal karena dalam tahap berlatah atau mau berhenti rokok, ya nantilah setelah sholat tarawih baru merokok sebatang dua batang. Tapi tetap hukum merokok menurut Mas Tajin haram. Tapi ini dalam tahapan-tahapan mau berhenti, jangan langsung setelah takjil. Paling cepat 2 jam setelah berbuka. Yang keempat adalah jangan lupa jangan termakan doktrin yang lama bahwa orang tidur itu minimal 8 jam. Itu keliru, sudah direvisi. Kebutuhan tidur kita hanya 4 jam. 8 jam itu untuk anak-anak sama remaja. Jadi qiyamul dan lain-lain harus kurang turun jangan. Terus yang terakhir setelah sholat subuh, karena perut sudah kenyang saat sahur tadi itu bawaannya ngantuk. Nah itu hati-hati, nanti penyakit pencernaan malah bisa muncul lagi kalau kita tidur. Kalau terpaksa karena semalaman banyak kegiatan dan lain-lain, tunggulah 4 jam setelah terakhir makan. Jadi kalau sahurnya misalkan jam 4, jam 5, 6, 7, 8 ini 8 kepaksa kepingin tidur ya jam 8 tidur. Terus yang bau mulut tadi itu memang hadisnya itu lambulu bau soin itu lebih ajab dari bau musik. Itu jangan dipahami letter lah. Bau mulut kita Bapak sekalian itu 3 jam itu memang sudah berbau ya. Makanya ada hadis laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwak inda kulli sholatin. Ini orang yang berat. Jadi saat puasa, Bapak sekalian, kebutuhan cairan harus diperhatikan. Orang sehat itu minimal itu ya 8 gelas. Walaupun rumus idealnya itu 30 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau dengan puasa ya apa carane ngatur ngombe iki ben cukup. Simpelnya ngeten, sebelum tidur ya dengan 1 gelas ya. Waktu bangun tidur kumpul dulu, jangan langsung minum ya. Sunnah Rasul itu kalau beliau bangun itu sadar dulu, baru membersihkan, baru melaksanakan hajatnya. Jadi yang kedua adalah saat bangun tidur. Yang ketiga setelah sahur, berarti 3 gelas ya. Nanti waktu berbuka 1 gelas lagi. Setelah sholat maghrib 1 gelas lagi. Nanti sebelum berangkat untuk tarawih 1 gelas lagi. 1 lagi setelah sholat tarawih 8 gelas yang terakhir. Nanti setelah sholat sebelum tidur. Jadi 8 gelas kebutuhan cairan kita cukup. Jadi kalau loyo coba dievaluasi. Kemarin itu saya cukup tak minumnya. Kalau belum cukup ya berarti dicukupi. Yang kedua makanan saat sahur. Makanya Rasulullah menganjurkan bahwa kiai itu kita harus sahur. Tasahur fa'inna fisahuri barokah. Walaupun dengan seteguk air. Kalau jenengan aktivitas seharinya itu misalkan butuh tenaga ekstra, kan kita mesti profesinya beda-beda. Ada yang mengandalkan fisik, ada yang mengandalkan otak. Kalau misalkan fisiknya yang diandalkan, itu proteinnya yang banyak. Nek cara wong biyen ngomong sebagai titik tapi lawe singkatan. Proteinnya yang banyak. Itu yang akan agak lambat diuraikan. Tapi kalau makan karbohidrat yang murni itu ya cepat loyo. Jadi kalau misalkan hari ini kegiatan fisik saya banyak, maka protein saat sahur saya diperbanyak. Yang keempat, waktu berbuka ini diperhatikan betul. Karena kita lebih senang kalau suasana panas itu nilai air biasa atau air es. Air es. Padahal perut kita, lambung kita itu cuma 4 jam kerja di lambung, 4 jam di usus besar, 8 jam itu istirahat. Jadi ada waktu 7 sampai 8 jam itu nganggur. Nah, nganggur itu otomatis pH-nya, suasananya itu sudah sangat-sangat panas. Jadi tiba-tiba dengan kasih air es memang cepat pulih, cepat seger. Tetapi nanti setengah jam 45 menit berikutnya loyo lagi. Sehingga nanti saat menjalankan sholat tarawih sudah rasa-rasa. Jadi usahakan kalau tidak bisa air hangat ya air biasa ya. Saat
berbuka, saat takjil itu, saat menyegerakan puasa. Idealnya memang orang puasa itu jangan langsung dikasih makan banyak, ya takjil dulu sebentar, habis itu sholat maghrib, baru makan isya. Tolong diingat Bapak sekalian bahwa kita diajari puasa itu untuk menahan, ya. Ojo sampai nanti dendam di waktu berbuka. Ingat-ingat rumusnya perut itu tiga, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Jangan kebablasan waktu buka di pol-polke, ya. Itu juga nanti akan loyo, kualitas kesehatan juga akan menurun. Terus yang biasa merokok, walaupun fatwa Majelis Tarjih sudah keluar sejak tahun 2010 haram, itu tetap banyak yang merokok. Hati-hati, saya nggak medeni ya. Memang ilmu medis itu kalau orang habis berbuka, dia minum sedikit terus merokok, itu kerja jantung, kerja paru-paru, kerja saluran nafas sangat-sangat rentan. Itu akan membuat kondisi kesehatan paru tambah nggak karuan. Ini kepeksa belum bisa tinggal karena dalam tahap perlahan atau mau berhenti rokok, ya nantilah setelah sholat tarawih baru merokok sebatang dua batang. Tapi tetap hukum merokok menurut Majelis Tarjih haram. Tapi ini dalam tahapan-tahapan mau berhenti, jangan langsung setelah takjil. Paling cepat 2 jam setelah berbuka. Yang keempat adalah jangan lupa jangan termakan doktrin yang lama bahwa orang tidur itu minimal 8 jam. Itu keliru, sudah direvisi. Kebutuhan tidur kita hanya 4 jam. 8 jam itu untuk anak-anak sama remaja. Jadi qiyamul dan lain-lain harus kurang turun jangan. Terus yang terakhir setelah sholat subuh, karena perut sudah kenyang saat sahur tadi itu bawaannya ngantuk. Nah itu hati-hati, nanti penyakit-penyakit pencernaan malah bisa muncul lagi kalau kita tidur. Kalau terpaksa karena semalaman banyak kegiatan dan lain-lain, tunggulah 4 jam setelah terakhir makan. Jadi kalau sahurnya misalkan jam 4, jam 5, 6, 7, 8. Ini 8 kepaksa kepingin tidur ya jam 8 tidur. Terus yang bau mulut tadi itu memang hadisnya itu lakulu bau soim itu lebih ajab dari bau musik. Itu jangan dipahami letter lah. Bau mulut kita Bapak sekalian itu 3 jam itu memang sudah berbau, ya. Makanya ada hadis laula an asyqa ala ummati la amartahu bisiwak inda kulli sholatin. Ini orang memberatkan umat pusat jadi tak wajib ke. Berarti sholat itu gosok gigi. Kalau subuh kita mau sholat gosok gigi, nanti kira-kira mau duha itu kan sekitar 3-4 jam. Kita mau sholat duha kan baru. Nah, kita kan diajarkan gosok gigi lah dulu, ya. Aspek sosial tadi yang tak bilang, ojo sampai menyakiti orang di sebelah kita gara-gara baunya kita nggak sadar. Yang sebelah juga baunya nggak enak. Nanti sholat duhur juga gitu loh, 3 jam atau 4 jam berikutnya sudah gosok gigi lagi. Dari duhur ke asar juga 3 jam. Ya asar ke maghrib juga gitu. Jadi kalau kita menjalankan sunnah gosok gigi, ya saya kira famul musoim itu ya dimaknai kita ngomong yang baik, kita tidak menyakiti, dan bau mulut kita harum karena kita rajin bersiwak. Saya kira itu. Kalau mungkin ada pertanyaan 1-2 sebelum saya tutup, mudah-mudahan kita bisa nanti kualitas puasanya bisa lebih sedap. Monggo Bapak kalau mau ditanyakan.